Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan dibalas dengan yang lebih baik lagi. Ya, dan jangan lupa ya, kita harus selalu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik untuk kita. Ya. Berkat jasa mereka lah bahwa channel ini masih tetap eksis dan bisa hadir di hadapan kalian semua. Berikutnya aku ucapkan terima kasih seluruh viewerku yang ada dimanapun berada ya. Terima kasih atas apresiasinya ya, anti download, anti skip, dan semoga juga berkenan untuk men-share kajian dari link-link dakwah ini ya. Begitu juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, semoga kebaikan itu juga ada pada kalian semua. Oke, kali ini kita melanjutkan kajian yang kemarin menjadi seri yang ke-15. Seri yang ke-15. Tajuk utamanya masih tetap ya. Ini sudah aku jelaskan ya. Tentang satu itu. Ya. Ya. Rabi Topia mengkritik Tritunggal. Ya. Kamu baca nggak kamu baca terserah kamu. Kalau kamu hanya dengar suara nggak lihat aku nulis, ya kamu nggak ngerti. Ya. Terus anunya apa? Subnya itu adalah syahadat Paulus 1 Korintus 8:6. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi jangan terlalu berharap tulisanku bagus, mudah kamu baca, jangan. Tulisanku jelek. Sekarang tinggal bagaimana kamu, kalau kamu mau pinter, mau belajar, ya kamu harus berusaha untuk memperhatikan. Aku akan baca komen kalian sebelumnya, tapi aku minta sekali lagi alamatnya dari mana itu disertakan, kalau enggak aku nggak mau baca wis. Terserah kalian. Hari aku nggak anggap yang tidak ada, karena lebih singkat begitu aku sebut daerahnya ya. Pertama Mas AM ada di Tuban, terima kasih. Mbak GF ada di Palu, terima kasih. Ini Kang sulit namanya dieja. Kang A ada di Bandung. Atur nuhun Kang Sadayana. Terima kasih Gus sudah membuat channel ini, siapapun dan dimanapun Gus, apapun caranya, metodologinya, saya mencintai channel ini. Teruskan perjuangan dakwah dan tegakkan kebenaran. Semoga Gus Putih diberikan ketangguhan dan umur yang panjang bisa terus menyuarakan kebenaran. Salam dari Bandung. Terima kasih atas apresiasinya untuk Akang yang ada di Bandung. Kemudian Kang Mas DR, kau belum sebut dari mana asalmu ya. Untuk kali ini aku coba beri sebuah kelonggaran, oke lah, nanti aku baca. Tapi lain kali sebutkan asal kamu dari mana, kalau enggak aku enggak mau baca.
Ini juga aku nggak mau baca ini. Dia bilang Jawa Timur luas ya. AM dari Bandung. AM dari Bogor Allah 1. Oke, terima kasih. TH dari Gresik. Oke, Wahyu dari Brebes. Oke, terima kasih. RD siap JM. RD dari mana? Lupa aku ya. Kemarin sudah kau sebutkan namamu, tolong disebutkan ya. Luar biasa. Lae Lubis dari mana? Sebutkan ya. Luar biasa pemaparan Gus Putih. Semoga para oton sadar. Lae Lubis, sebutkan dari mana kau? Ya. Ini aku kasih kelonggaran, tapi lain kali aku tak mau lagi sebut. Dari Turen Kidul, ini Malang ya, daerah Malang. Terus siapa ini? ML. Nggak jelas ini. Dia ngutip surat Al-Imran 345. IAA dari Kleco Surakarta, oke. Dari Brebes Kang NC, oke. Ini Mas WA dari Lampung Metro. Metro mu ngendi cak? Ya, engko nek aku mulai asri nduk wae Bung 2, awan dhewe ketemu ya. Ono gawe pengajian nduk Metro kono nduk nggonmu. Ya, engko nek aku mulai nduk Lampung aku nduk mulai asri nduk wae Bung 2 ya, Tulang Bawang Barat. Itu untuk Mas WA yang ada di Metro di Lampung ya. Mas MS dari mana ini? Gus doakan adik ipar saya yang murtad bisa kembali lagi ke Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, atas keagungan namamu ya, hambamu memohon ya dalam kasih sayangmu ya, supaya tetap menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, Rasul pilihanmu ya. Hamba memohon kembalikanlah iman adik ipar dari Mas MS ke dalam tatanan kehidupan yang kau berikan, yaitu Islam. Amin amin ya robbal alamin. Oke, Mas MS sudah aku doakan ya. Tolong lain kali asalnya disebut. Dede ini dari mana? Assalamualaikum Gus, maaf. Iya dikandani podo ae Buta Tuli. Sebutlah namanya. Enggak mau aku, enggak disebutkan asalnya. Ya. Rembang RW oke. Dede Brebes oke, terima kasih. Ini juga enggak disebutkan namanya, males aku baca. Ya. Kamu mau tetap di sini silakan, mau keluar juga enggak usah di sini silakan. Enggak ada urusan aku. Ya. Udah kasih tahu kok tetap aja bandel. Aku mau jawab untuk Mas DR ya, Mas DR. Selamat pagi Pak Subandi Sukoco, terima kasih atas tanggapannya. Kalau itu pemahaman sampean terhadap ayat Alkitab, monggo. Tapi setidaknya ayat kitab suci sudah disampaikan. Melihat komen teman-teman Kristen di sini, saya rasa sudah mewakili. Yohanes 4:14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Matur suwun berkah dalam. Oke Mas DR ya, tolong lain kali disebutkan asalnya dari mana ya. Saya sangat bisa menerima atau aku paham banget apa yang sampean sampaikan ya. Memang pada akhirnya seperti yang aku bilang di sini bebas-bebas saja, sampean bebas menentukan pilihan. Aku menyampaikan seperti yang Alkitab katakan, seperti itu. Kristus itu seperti itu. Jadi kalau Kristen itu ya harus seperti yang aku sampaikan seperti itu. Aku tidak mengintervensi ya, tidak mengintervensi. Jadi memang ada yang berbeda antara apa yang disampaikan Kristus dan apa yang disampaikan oleh Tertullian dalam konsep Theos ya. Tetapi setidaknya ya
Aku mengingatkan nanti entah sampean dulu, entah aku dulu mati dan kita sama-sama maju ke dalam penghakiman. Jangan pernah melupakan bahwa aku telah menyampaikan pesan Kristus kepada Mas DR ya, berdasarkan Alkitab yang ada bahwa Allah itu tunggal bukan tritunggal. Jadi aku telah meminum air yang disampaikan oleh Kristus ya, karena air itu adalah air kebenaran yang menyatakan seperti apa yang Yesus katakan, Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Oke, aku juga matur suwun ya, mohon maaf kalau aku mungkin kurang dapat menjelaskan ya. Ya itulah batas kemampuanku untuk menjelaskan. Oke, monggo Mas, silahkan sampean tetap memahami pemahaman teos yang disampaikan Tertulian, dan tugasku sudah selesai menyampaikan teos yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Terima kasih. Monggo, saya hormati pilihan Anda. Oke, matur nuwun, aku juga mengucapkan berkah dalem. Matur nembah suwun Kang Mas DR. Oke. Ya, jadi itu kerangka berpikir ilmiah seperti itu. Kita berdebat, kita saling mengajukan argumentasi. Seharusnya sih yang salah ditinggalkan, yang benar diambil. Tetapi pun demikian, kalau masih sama-sama mengklaim sebagai kebenaran, ya itu artinya terjadi perbedaan, tidak terjadi meeting point, ya kita harus hormati. Seperti aku menghormati pilihan Kang Mas DR. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan kajian kita ya di seri yang ke-15 tentang syahadat Paulus. Jadi supaya kalian teman-teman Islam khususnya jangan ngawur. Ya, jangan ngawur bilang Paulus itu syirik, bukan. Ya. Jadi Paulus itu bersahadat, ya. Bersahadat. Syahadat Paulus itu di mana? Di 1 Korintus 8:6. Masalahnya ini memang agak ribet untuk menjelaskannya bagi mereka yang tidak kenal atau tidak paham benar apa itu Allah, apa itu Tuhan. Ini memang perjuangan tersendiri bagaimana aku bisa mengemas. Dari tadi siang aku berpikir bagaimana ya kemasannya supaya PR ini jelas gitu loh, bisa mengerti gitu. Sulit kalau kalian berpikir bahwa Tuhan itu otomatis Allah, itu repot. Maka kembali lihat, nggak bosen-bosennya aku menyampaikan, mengguiding kalian. Lihat di videoku tentang bahwa kata Tuhan itu ternyata berasal dari kata tuan. Ya, oke. Kita akan membahas 1 Korintus 8:6, di mana disinilah Paulus menjelaskan syahadatnya. Aku baca sepintas saja dulu karena nanti harus kita baca satu perikop. Meskipun nanti tuntas atau tidak kita lihat aja nanti ya. Jadi begini di 1 Korintus 8:6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, satu. Tunggal bukan tritunggal. Dia jelaskan siapa satu Allah itu, Bapa. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada Yesus, tidak ada. Satu Allah saja. Jelas dia breakdown siapa, Bapa. Dan daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, satu Tuhan saja, tidak ada yang lain. Dan dia sebut siapa? Yesus Kristus. Clear. Kenapa nggak bisa memahami ayat segini jelas? Yang agak sulit memang sudah ada Allah kok ada Tuhan, seperti aku bilang tadi. Ya. Yang olehnya segala sesuatu yang telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Sekilas saja aku sampaikan. Tapi setidaknya kamu sudah mengerti bahwa Paulus membreakdown dengan sejelas-jelasnya satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Belum ada pendeta, dosen teolog jelaskan seperti ini, belum ada. Belum ada. Maka kalau kelas-kelas comberan, kelas-kelas coro mau debat aku, ya sorry aja. Bukan levelku.
Nah, enak aja dia mau naik kelas atas namaku. Untuk apa? Jadi kalau mau berhadapan dengan Gus Beti harus dia punya level. Sehingga dengan level yang dia miliki itu menjadikan adrenalin debatku itu bisa terangsang. Jadi itu menjadi trigger. Loh, kelas-kelas nyocot aja, kelas-kelas coro untuk apa aku layani? Sudah jelas kalimatnya. Satu Allah saja. Siapa? Bapa. Satu Tuhan saja. Siapa? Yesus. Kurang jelas ya apa? Bahwa syahadat Paulus itu adalah mempertahankan syahadat Sema Israel dalam Ulangan 6:9 dan Markus 12:29. Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Gitu. Cara ngaji itu begitu. Belajar itu begitu. Nggak ada di sini rayu-merayu, goda-menggoda, nggak ada. Ya, kamu mau ngaji, mau cerdas, otakmu mau pinter, sini. Kalau mau yang bombastis, minggat sana, jangan di sini. Nggak ada urusan aku. Ya, nggak ada manja-manja di sini, nggak ada. Oke, surat-surat Paulus itu dia bukan orang bodoh. Paulus itu, aku sudah berkali-kali katakan dia berguru kepada Jim Knight. Bahasanya itu bahasa yang kadang-kadang juga menyentuh sastra dan bulat bahasanya itu. Seperti aku menjelaskan juga kadang-kadang bulat karena aku memakai metodologi singular, berputar, tidak straight. Paulus juga begitu. Paulus itu berputar-putar, dia tidak straight gitu, tidak. Maka ingat apa yang disampaikan oleh Petrus di surat 2 Petrus berapa ini? 3:16. Ini ya, 2 Petrus 3:16. Hal itu dibuatnya, nyanya itu ke Paulus, domirnya ya. Dalam semua surat-suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Jadi dalam surat-surat Paulus itu entah di Korintus, entah di Roma, entah di tempat-tempat lain, itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini sama dengan surat 3, surat Al-Quran, surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ada mukamat, ada mutasabihat. Sama. Ya, sama. Jadi sudah diingatkan sama Petrus, hati-hati. Surat-surat Paulus itu ada yang sukar dipahami. Ya. Makanya aku bilang tadi, sebetulnya kalau kita berpegang kepada Paulus, kenapa aku mengangkat Paulus? Perjanjian baru itu didominasi oleh surat-surat Paulus. Dan Paulus ini tokoh sentral yang tidak bisa diabaikan dalam kekristenan. Kemarin aku bergerak dari Rabi Topia. Jelas cara pandangnya terhadap Tritunggal dikritik. Sekarang Paulus, nanti kita tutup dengan Yesus. Supaya kalian tercerahkan bahwa tidak ada yang namanya Tritunggal dalam agama-agama Abrahamic faith. Tidak ada. Itu pagan semua yang masuk sana. Ya, sudah aku jelaskan di situ ya, bahwa hati-hati dalam memahami surat-surat Paulus. Ya. Sekarang kamu siapkan bukumu 1 Korintus 8. Ya, 1 Korintus 8. Sebelumnya kita membedah teks, kita lihat dulu bagaimana sejarah teks ini, ya. Kita lihat dulu ya. Jadi di dalam surat-surat Paulus itu kata Tuhan atau yang disebut Kyrios
Bagi Yesus Kristus itu muncul sebanyak 230 kali. 200 di sini ya. 230 kali muncul Kyrios. Untuk siapa? Untuk Yesus. 230 menit. Tapi tetap aja disebut Kyrios. Yesus tidak pernah disebut Theos. Ini kembali ke bahasa Ibrani. Gerika, Yunani. Apa itu Kyrios, apa itu Theos? Nggak ada sekolah Kyrioslogi, itu nggak ada. Mesti sekolah teologi. Itu. Nggak ada sekolah Kyrioslogi, itu nggak ada. Yang ada sekolah teologi. Itu berasal dari kata Theos. Sekarang kamu ngerti nggak apa itu Theos, apa itu Kyrios? Paulus menyebut Yesus dengan kata ganti Kyrios itu sebanyak 230 kali. Nggak percaya, hitungan dewe. Kamu hitung sendiri, nggak percaya. Dan Paulus tidak pernah menyebut Yesus itu Theos. Nggak pernah. What happened? Ada apa? Ya karena memang Yesus bukan Theos. Gitu loh. Yesus bukan Theos. Ya. Yesus bukan Theos. Bukan main-main. 230 tidak ada satu kali pun Yesus disebut Theos. Semuanya Kyrios. Ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi Allah yang satu dan Tuhan yang satu itu dipertahankan sebagai penegas dari syahadat Shema, yaitu warisan leluhur dari Yahudi yang diajarkan oleh Musa, kemudian diajarkan oleh Yesus. Maka Paulus tidak berani bergeser dari itu, karena bagaimanapun Paulus ini ada Yahudinya. Gitu loh. Ini yang kadang-kadang orang tidak tahu. Terutama teman-temanku Islam yang sudah ngaji di sini. Aku bisa marah loh ya sama kamu kalau kamu masih nyocot wae ngomong Paulus itu syirik. Enggak. Paulus itu tidak syirik. Jadi jangan kita salahkan orang atas kesalahan yang dia tidak lakukan. Nanti kalau kamu mau mengkritik Paulus, kritik dia ketika dia mengusung keselamatan yang berpusat pada salib, yaitu soteriologi salib. Nah, di sana kamu silakan habis-habisan. Kalau dalam konsep Theos, Paulus itu tidak syirik. Dia tetap bertauhid kepada Allah tunggal, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, Allah Musa, Allah Yesus. Yang mereka sebut Yesus, kalau kita Isa, dilanjutkan nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh pegang ya, jangan bikin orang marah. Nah, kalau ngajar sudah dikasih tahu, nggak kasih tahu tempeleng kepalanya. Kalau goblok untuk apa punya mahasiswa goblok? Ya, nggak ada di sekolah-sekolah teologi jelaskan seperti aku ini, nggak ada. Ya, bahwa sudah jelas ini syahadat Shema, yang ada dipelintir malah. Gitu ya. Oke. Berikutnya, kekristenan yang didirikan Paulus itu ya ada di dua kekuatan bangsa-bangsa. Apa itu? Itulah yang disebut dengan Romawi dan Yunani. Ini semua ini bangsa pagan. Bagi orang-orang pagan tidak mengenal yang namanya konsep syirik. Nggak mengenal. Mereka mau Tuhannya 2014 kayak mau 10.001 kayak nggak ada masalah. Bahkan menjadikan, biasanya aku sudah jelaskan belum ya, apa itu apoteosis, apa itu deifikasi. Itu tokoh-tokoh yang berjasa dalam kehidupan mereka itu akan mereka angkat sebagai Allah. Itu biasa mereka. Lah, kekristenan ini lahir di dua kekuatan besar dunia, yaitu Romawi dan Yunani, yang kedua-duanya sama pagan.
Nah, Paulus datang, dia harus memastikan posisi kekristenan yang dia bawa itu menjaga dengan erat konsep tauhid yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa yang mereka sebut Moses dan oleh Kanjeng Nabi Isa yang disebut Yesus. Jadi dia berusaha menampilkan supaya tidak terkontaminasi oleh pagan-pagan ini. Nanti di Korintus 1 ini nampak nanti. Nanti aku bacakan ayatnya. Maka mereka bilang ayat ini sesuatu yang harus diperhatikan supaya tidak sembarangan. Ya, tidak ada. Syirik itu kan hanya ada itu di agama Abrahamic faith. Kalau di agama pagan punyanya Romawi ini ora ono sirak-sirik opo, ora ono. Enggak ada itu. Ya. Enggak ada, ya. Jadi jelas ketika Paulus menyatakan nanti aku bacakan ayatnya, ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan, itu referensinya merujuk kepada pagannya Romawi Yunani. Nanti dia bilang bagi kita, beda. Paulus harus meneguhkan konsep teos dari kekristenan yang dia bangun. Ya. Banyak Allah bagi mereka, banyak Tuhan bagi mereka. Oh, bagi kita tidak. Gitu loh. Ya. Supaya jelas ini. Jadi bisa dengan kata lain ya, Pak, nanti pada Korintus yang ini nih. Kita bahas ini nanti ya. Itu sebetulnya bisa disimpulkan begini, suatu redefinisi gitu ya. Redefinisi dari syahadat semanya Yahudi ya. Bagaimana kita beralah satu yaitu yang disebut dengan Pada, Bapa, dan bertuhan satu yang disebut Yesus. Jadi tetap terjaga ya. Bagaimana monoteistik Yahudi itu, Yudaism itu dipertahankan. Oke, dengan konsep yang disebut dengan satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Gini kok orang-orang bisa nggak tahu itu loh, bodohnya itu gimana? Orang sudah jelas. Aku kan bilang kemarin, syahadat itu bukan hanya berbicara berapa, tapi siapa. Paulus sudah menjelaskan, satu, siapa? Bapa. Bapaknya berapa? Satu. Bapaknya nggak banyak karena mereka tidak dilahirkan dari zina. Orang Yahudi itu ngomong, Bapa kami satu, Allah. Dan kami tidak dilahirkan dari zina. Artinya apa? Mereka tolak yang berhala-berhala itu. Masalahnya kalian paham nggak apa kata zina? Zina dalam perspektif perjanjian lama terutama itu tidak berkonotasi otomatis zina seperti kita pahami secara harafiah, hubungan yang dilarang dilakukan oleh suami istri tanpa ikatan pernikahan. Tidak begitu. Penyembah berhala itu disebut pezina. Karena Allah mengatakan, aku adalah Allah yang pencemburu. Jadi jangan ada Allah lain di hadapan. Clear loh. Clear banget itu. Aku kadang-kadang sampai terpesona ya. Bagaimana banyaknya tangan-tangan manusia ya mengkontaminasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi untuk yang satu ini, untuk tentang tauhid ini benar-benar terjaga. Itu kadang-kadang aku sampai terpesona. Kok bisa gitu ya? Terus aku berpikir liar, kalau untuk yang lain Allah kasih keringanan ya sakarepmu. Tapi untuk yang satu ini ketahuitan, kamu jangan macem-macem. Karena sangat jelas kok. Di Ten Commandment 10 titah perintah Tuhan seperti itu. Nggak boleh ada Allah lain. Bagaimana bisa hadir ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus? Ya itulah karena sudah terjerat oleh pemikiran-pemikiran yang itu disuntikkan oleh Tertullianus.
Lah beragama kok digadaikan kepada orang lain. Tertullianus itu orang sama seperti aku, sama seperti kamu. Daripada kamu didogma Tertullianus, yang mending kamu tahu yang mendogma Tertullianus. Ngapain kok? Begitu juga aku ngaji. Kalau aku didogma orang, mending orang itu tak dogma. Artinya apa? Aku tidak mau didogma. Taat terhadap Alkitab. Maka perjuanganku saat ini mengajak. Ayo kita taat terhadap Alkitab. Alkitab mengatakan dalam Ulangan 29 itu, sebatas yang Allah nyatakan saja, nggak usah neko-neko gitu loh. Nggak usah yang dibagi ausiala, hipostasi, itu neko-neko. Itu sama aja kalau bahasaku, itu kurang ajar terhadap syahadat yang telah Allah jelaskan. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi ya, teks 1 Korintus 8:5-6 itu nanti akan kita analisis ya. Dalam teks ini monoteisme itu benar-benar dipertahankan. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa, pencipta semuanya ini. Kan aku sudah bilang kemarin, dia bisa disebut Allah kalau dia punya kemampuan mencipta. Kalau dia dicipta, dia pasti bukan Allah. Karena kalau dia dicipta, dia ada pada satu waktu, dia tidak ada sebelum dia diciptakan. Sedangkan Allah itu alfa omega, wal awalu wal akhiru. Ketika semua belum ada, dia sudah ada. Ketika nanti semua tidak ada, dia selalu ada, tetap ada. Maka dialah yang selalu ada. Makanya aku kalau malam itu ya, anakku tidur, istriku tidur, aku sendirian nyetel lagu Dialovanya sopo gue Opik ya, yang akustik, aku bisa menangis. Ya, itu bukan lagu sembarangan loh. Cuman karena otaknya otak dangkal dikirain itu lagu cinta laki dan perempuan, enggak. Itu lagu cinta seorang hamba terhadap penciptanya. Ya. Yang dikatakan dalam syair lagu itu, kau yang selalu ada. Ya. Makanya kalau dengar lagu-lagu itu diresapi, apa maunya lagu ini? Nggak asal joget aja. Kalau soal joget aku juga suka joget. Ya. Tapi diresapi. Lagu Dialova itu dalam itu. Orang Jawa bilang jeru. Bahwa kau yang selalu ada. Aku ingin menjadi sesuatu. Ya. Artinya apa? Aku ingin berharga di matamu ya Allah. Aku ingin menjadi hamba yang punya nilai di matamu ya Allah. Aku ingin menjadi hamba yang kau anggap ya Allah. Di akhirat nanti harapan kita hanya satu, kepada siapa? Allah, karena dia pegang kuasa. Bukan kepada yang lain yang tidak ada. Tidak ada. Ya. Oke, satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus, ini berarti tidak ada peleburan. Tidak lalu Yesus menjadi Bapa, nggak iso. Bagaimana melebur? Sudah jelas Yesus itu disebut anak. Allah itu disebut Bapa. Nggak mungkin Bapa dan anak melebur terus itu satu eksistensi. Nggak bisa. Seperti aku jelaskan kemarin, aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu apanya? Orang mereka setara aja tidak kok. Jelas Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Terus bisa mau melebur menjadi setara? Ya enggak bisa. Sebetulnya kan, ya. Kalau kita mau saja sedikit membuka hati kita, membuka kecerdasan otak kita untuk tunduk terhadap Alkitab, apa yang Yesus Kristus sampaikan. Tidak ada namanya Tritunggal itu, tidak ada. Karena perjanjian lama, perjanjian baru begitu tegas menyampaikan. Cuman karena pikiran-pikiran jahat itulah. Sudah jelas bilang Allah mengatakan aku adalah Allah yang pencemburu. Maka jangan adakan Allah lain di hadapannya. Ya, tapi ya bagaimana? Aku itu tugasku hanya menyampaikan. Keputusan ada kalian semua. Kalian mau tetap keblangsak ya iku karepmu.
mau tetap mau selamat ikut Alkitab seperti yang aku sampaikan yo karepmu. Kamu punya otak, kamu bisa merdeka menentukan, ada free will, ada kebebasan menentukan. Silahkan itu pakai. Cuman aku kadang-kadang senyum aja, kok masih goblok juga ya begitu jelasnya Alkitab menjelaskan tentang Allah yang tauhid itu. Gitu. Tapi akhirnya aku sadar, kenapa? Ya karena bolak-balik dogma itu sudah dicekoi gitu loh, ya. Oke. Nanti aku akan tunjukkan, tapi aku akan jelaskan begini ya. Aku bacakan ini karena ini ada anunya, ada Latinnya ya. Begini. Satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Ini berarti jelas posisinya Bapaknya satu, Tuhannya satu. Bukan berarti terus melebur menjadi satu eksistensi, enggak gitu ya. Ini berarti tidak ada peluburan. Tidak ada peluburan di antara keduanya, atau lebih tepat Yesus Kristus itu tidak diserap ya, tidak diserap hingga lebur dan lenyap dalam diri Allah yang esa. Enggak. Begitu juga Allah yang esa tidak diserap oleh Yesus menjadi diri Yesus, enggak. Ya, masing-masing berdiri sendiri. Ada pembeda di antara keduanya. Ada pembeda, nanti kita lihat ya. Ada pembeda keduanya. Masing-masing memiliki apa ya? Integritasnya. Jadi punya integritas masing-masing ya. Punya integritas masing-masing yang itu tidak bisa dikatakan terus melebur sokongan di gitu ya. Orang jelas kok, positioningnya jelas. Di sini coba aku sebutkan begini. Takut salah ini nulisnya, aku hati-hati ya. Kalau Bapa itu disebut dengan sebentar. Hotheos. Ini pasti merujuk ke Bapa. Nanti kalau anak itu Kyrios. Yang betul di sana. Takut salah aku. Betul. Kyrios. Ini. Jadi positioningnya terjaga. Ini Allah, ya. Ini Yesus. Nggak langsung melebur. Melebur itu kan dongeng yang diceritakan supaya kamu percaya saja. Nggak ada. Ini jelas Hotheos. Ini jelas Kyrios. Integritasnya sendiri-sendiri. Bagaimana mau dikatakan melebur? Nanti dalam penciptaan juga begitu. Cuman terjemahan LAI itu bermasalah. Bukan melalui, tapi bukan oleh, tetapi melalui. Itu sudah kita bahas tahun lalu, nggak salah. Injil Yohanes itu, ya. Ini, ya. Sudah ini jelas ya. Jelas. Nanti begini, ex ho tapanta. Kurang bagus. Ex ho ya tapanta ya. Nanti kalau untuk Yesus itu di, nggak pakai X, dia pakai di. How tapanta. Beda bos, beda. Lihat ini, otakmu buka supaya nggak goblok. Ini X, ini di. Ini siapa? Ini Bapa. Yang disebut juga Allah. Nih. Ya, ini siapa? Yesus. Yesus itu dalam penciptaan posisinya hautapanta. Sementara kalau Bapa itu posisinya kalau Yesus itu di hautapanta, di. Kalau Bapa itu Allah itu ex hautapanta dalam penciptaan. Nih, jelas. Jadi siapa bilang Yesus bisa menciptakan? Itu videonya sudah aku bikin. Tonton. Apa? Sebutkan apa? Sehelai rambut kok? Seekor lalat kok? Atau kucing kok? Atau sebutir tanah? Kalau tanah itu apa? Segenggam tanah, sebutir pasir kok? Apa yang sudah diciptakan Yesus? Tunjukkan aku. Tidak ada. Karena Yesus posisinya di, bukan X. Ya. Ini aku jelaskan dulu sejarahnya, nanti kita kembali ke
sini mungkin nanti di seri ke-16 satu perikop penuh akan aku jelaskan sama kalian. Sebentar, ini supaya lebih jelas. Nah, ini untuk Yesus. Kalau kamu buka teks ini kan ada ini ya. Buka Ibrani 86 dalam edisi Gerika, tulis Yunani Gerika. Ya. Kalau Bapak ini begini. X hauta panta. Ya. Nanti kalau anak itu begini, di hauta panta. Di hauta panta. Ini semoga Pak dosen kita yang bahasa Yunani berkenan untuk melihat ya. Kalau misalkan ada yang salah dari saya silahkan dibenarkan ya. Itu kita bisa lihat di sini. Ini loh. Caranya lihat begini loh, 1 Korintus 8:6. Ya, kamu lihat. Seperti ini, sudah? Nih. Ya, jadi beda. Jelas banget. Masalahnya seberapa kecerdasan Anda untuk melihat kejelasan itu. Ya. Jadi yang Yesus dikatakan di hauta panta, sedangkan Allah itu ex hauta panta. Karena ini pencipta, ini instrumen alat yang digunakan untuk menciptakan. Gampangnya gitulah. Dia bukan pencipta, alat. Maka dikatakan bukan oleh dia, itu salah terjemahannya. Itu sudah kita diskusikan beberapa waktu lalu. Tetapi melalui dia, Allah menciptakan seluruh jagat raya melalui dia. Itu. Makanya Paulus itu menggunakan Septuaginta, tidak menggunakan Vulgata. Karena terjemahan Septuaginta dan Vulgata tentang Amsal 8:22 beda. Itu loh ruwetnya di sini. Dalam sesuatu yang catatan kuno aja sudah beda. Jadi itu dinisbahkan ke Yesus. Karena kalau tanpa didukung Amsal 8:22 hikmah itu tidak dinisbahkan ke Yesus, maka praeksistensi Yesus menjadi lemah. Gitu loh. Maka supaya praeksistensi Yesus kuat, dia harus didukung. Harus dinubuahkan. Itu ada di Amsal 8:22. Cuman itu menjadi batu sandungan pada mereka yang memahami Waneses khususnya, dan terlebih lagi yang memahami Tritunggal. Karena apa? Kalau kita berpegang pada Amsal 8:22, aku ulangi lagi supaya otakmu itu gampang mencerna. Yesus adalah ciptaan. Dan aku sudah bilang jauh-jauh hari sejak seri pertama, yang namanya diciptakan itu bukan pencipta. Ngerti kamu? Otakmu buka. Buka otakmu, buka hatimu. Apa yang aku katakan masukkan dan bawa dalam perenunganmu nanti malam dalam kesendirian. Apakah aku melanggar pesan Yesus? Jadi Kristus itu harus, Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Lah kalau omongannya Kristus nggak ngikuti omongannya Tertulian, dia masih punya muka untuk mengaku Kristen. Coba. Beda. Kristus itu tunggal, Tertulian Tritunggal. Lah dia ngaku Kristen, tapi yang diikuti Tertulian. Iki ya apa coba? Gendeng mangan sabun lah. Gitu loh. Ya. Udah berapa lama leh? Oke, sebentar lagi. Ini sudah mau adzan asar ya. Jadi aku besok tinggal memaparkan ayat ini satu perikop penuh ya. Ya. Tinggal satu perikop penuh ya. Jadi teks 1 Korintus 8 5 sampai 6 itu berisi syahadat Paulus bahwa Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu Tuhan yang disusunnya dalam konteks persaingan apa ya? Ideologi, religi, politik, komunitas-komunitas keagamaan yang majemuk yang aku bilang tadi, tapi didominasi oleh Romawi dan Yunani. Maka
ya itu harus ditegaskan ya. Dunia dulu itu kan, kalau sekarang kan Amerika gampangnya gitu loh ya, yang megang peranan. Kalau dulu ya Romawi, Yunani gitu ya. Jadi ini semua harus dihadapi ya. Harus didudukkan. Tuhannya siapa? Yesus. Allahnya siapa? Bapa. Jadi jelas gitu ya. Jadi persembahan berhala-berhala yang itu enggak kenal. Kita itu enggak kenal berhala-berhala Abrahamic faith itu ya. Jadi itu yang apa? Yang bisa aku sampaikan ya. Semoga bisa menjadikan sebuah pencerahan ya lewat syahadat semanya Paulus, yaitu 1 Rom 8 dan 6. Dia itu ingin memberikan pondasi supaya tidak terkontaminasi oleh paham-paham pagan kepada jemaat yang ada di Korintus ya, bahwa bagi kita itu hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Kalau bagi mereka, itu urusan mereka, yang besok aku jelaskan. Itu urusan mereka, sakarepmu. Ya, mereka itu siapa? Romawi dan Yunani ya. Jadi besok kita ini mulai dari ini tentang persembahan berhala ini. Ini ya, akan kita bahas besok. Nah, ini tadi introduction-nya sudah aku jelaskan ya, untuk bekal besok kita mengkaji. Itu dulu dari aku. Adzan asar sudah masuk dan aku akan segera ke Langgan untuk menunaikan sholat asar berjamaah ya. Begitu juga kalian, aku ucapkan semoga dalam rezeki yang barokah, kesehatan yang prima, Allah memberkati kalian semua ya, dan tolong doakan aku juga. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu terkabul, agar kita sampai nanti menutup mata tetap bertauhid kepada Gusti Allah ingkang Moho Agung. Itu dulu, dan pesan bukan pesan apa ya. Aku pesankan begini aja ya. Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike, tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.